Fotoku udah cantik belum, Mas? Halo Ce, selamat datang di tongkrongan Doicivers. Apa kabar kalian? Sehat kan Ce? Mohon maaf nih ya kalau kalian lihat Doi kok bajunya sama ini kita di video kemarin. Harap maklum ya Ce, soalnya aku bikin video ini masih di hari yang sama. Jadi hari ini kita syuting 1 hari 2 video. Mau ganti baju lagi udah males Ce, udah nggak ada tenaga lagi aku. Jadi nggak apa-apa ya pakai ini aja. Dan mohon maaf juga nih kalau selama kita bikin video ada, nah itu berisik ya, tetangga lagi renovasi soalnya. Jadi daripada kita nungguin dia kan nggak tahu selesainya kapan, jadi udah nggak apa-apa ya. Oke, sebelum aku mulai Ce, seperti biasa aku mau menghimbau kepada kalian semua, buat kalian yang baru bergabung di channel ini dan ingin menjadi salah satu dari warga Doichi Universe juga, kalian bisa langsung registrasi aja di bawah gratis dengan cara mengklik tombol subscribe. Dan kalau kalian punya cerita pengalaman horor yang pengen kalian bagikan, kalian bisa langsung kirim aja ke email di bawah sini. Di sini ya. Ce, sini kalian semua berkumpul duduk yang rapih karena kali ini aku mau cerita tentang pengalaman horor dari kanca kita di Threads yang pada saat itu dia pernah berprofesi sebagai fotografer jenazah. Kayaknya di antara kalian masih ada yang bingung deh. Maksudnya gimana Doi fotografer jenazah gitu kan. Nah jadi gini Ce, fotografer jenazah ini punya istilah yang namanya post-mortem photography. Jadi sebenarnya ini tuh adalah sebuah tradisi untuk motoin orang yang sudah meninggal seakan-akan dia tuh masih hidup. Nah biasanya si jasadnya itu dipakein baju bagus sama didudukin di sofa, diposein gitu, diarahin maksudnya. Walaupun sebenarnya itu tuh tradisi yang sudah lama banget ya dilakukan, cuman sekarang ini masih tetap ada Ce yang menjalani tradisi ini. Tapi biasanya nih ya orang-orang yang pakai jasa post-mortem fotografi ini orang-orang yang old money. Ya pada awalnya semua masih berjalan dengan lancar aja Ce, dia nggak pernah diganggu atau apapun itu gitu. Sampai pada akhirnya di suatu hari ketika dia mendapatkan project untuk memfoto dari sebuah keluarga, di sini dia mengalami kejadian horor dan disautin sama si hantu ketika dia tidak sengaja meminta jasad itu untuk mengganti pose. So yaudah Ce, kalau kalian mau tahu gimana cerita lengkapnya, stay tune, jangan kemana-mana, kita langsung aja mulai ke videonya. Let's go. Oke Ce, jadi kejadian ini dialami oleh kanca kita yang bernama Eza. Jadi ceritanya gini ya, waktu itu Eza ini pernah diminta sama mentornya untuk gantiin dia motret di salah satu rumah mewah di daerah Menteng. Ini dia mintanya mendadak loh Ce. Tiba-tiba pas hari itulah, di hari hanya dia bilang, aduh sorry Za, lo bisa nggak gantiin job gue di daerah Menteng bla bla bla, soalnya gue lagi sakit nih jadi gue nggak bisa motret bla 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 gitu. Ya Eza tuh awalnya kayak ini beneran sakit apa alasan doang ya gitu, cuman ya nggak maulah dia suuzon karena dipikir dia lumayan kan duitnya ya. Ya udahlah nggak pakai mikir AIWO, dia pun mengiyakan. Nah terus sebelum dia pergi ke rumah itu, mentornya sempat ngomong kayak gini, apapun yang lo lakukan selama sesi motret, anggap aja jenazah itu adalah manekin. Jangan diajak ngomong, jangan didoain pada saat lagi membidik lensa, dan yang paling penting adalah jangan pernah lo refleks minta dia untuk ganti pose. Tapi Eza waktu itu cuman ketawa aja, dia kayak gimana ya, bingung aja gitu, masa iya gue minta jenazah buat ganti pose, kan aneh gitu loh. Yaudah singkat cerita, si Eza ini sudah nyampe lah di rumah itu. Kata Eza, waktu aku nyampe ya di rumah itu, hawanya tuh udah bener-bener gak enak. Rumahnya bagus, mewah, ya namanya rumah sultan, old money gitu kan, ya interior mah bagus, cuman hawanya yang kayak kerasa bikin merinding semua badan. Dan selain itu di sana dia juga nyium kayak ada wangi bunga yang dicampur sama kapur barus Ce. Dan itu baunya nusuk banget.
Nah, waktu itu yang meninggal adalah anak bungsu mereka, namanya Naya. Umurnya masih muda, masih 23 tahun. Yaudah, pada saat Eza dan juga keluarga si Naya ini sudah ngobrol-ngobrol segala macam, diantarlah Eza ini ke kamarnya si Naya. Begitu masuk kamar itu, hawanya dingin udah kayak es, kata dia. Nah, di ruangan itu, Eza tuh ngelihat udah ada Naya yang didudukkan di atas kursi sofa warna merah. Jadi si Naya ini dipakein baju gaun putih gitu, gaun putih yang cantik, makeupnya pun cantik, pokoknya bener-bener anggun lah gitu. Terus posisinya tangan dia itu dilipet di atas paha, jadi kayak pokoknya tangannya gini lah di atas paha gitu ya kan nggak kelihatan ini kameranya, pokoknya begitulah. Jadi kata Eza, Naya tuh orang yang kayak lagi tidur aja gitu di atas sofa, tidur begini gitu, saking dia cantik dan anggunnya. Ya udah, sesi pemotretan pun mau dimulai. Semua keluarganya Naya keluar. Jadi di saat itu di ruangan itu cuman ada Eza dan juga jasadnya Naya. Eza nggak pakai AIWO, langsung lah dia keluarin semua alat-alatnya, dia setup segala macem, lighting, kamera, tripod dan lain-lain kan. Waktu itu posisi si Naya ini walaupun dia sudah pose dengan anggun cantik, cuman kan pencahayaannya nggak langsung ke muka dia kan, Jadi mau nggak mau waktu itu Eza itu harus mengarahkan kepalanya Naya dan menyentuh dagunya supaya bisa diarahin pas gitu kena cahaya. Dan kata dia, jujur aja pada saat aku megang dagunya Naya itu, aku gemeteran, kata Eza, aku takut nggak tahu kenapa. Terus kata Eza, kulitnya itu kayak kaku, keras dan berat gitu rasanya. Padahal ya dia kan udah beberapa kali tuh dapat job untuk motoin kayak gini kan, cuman nggak tahu kenapa pada saat di depan Naya ini ciut dia kayak oke, bisa yuk. Yuk demi duit, jangan nyerah. Walaupun gue udah gemeteran, udah tremor dari ujung ubun-ubun sampai ujung jempol kaki. Yaudah tuh, setelah semua setapan lighting dan segala macam udah pas, Eza pun mundurlah ke belakang kamera. Dan di sebelah Eza itu sudah ada laptop untuk ngecek hasil jepretannya nanti. Nah, di sini Eza pun mulailah untuk menjepret Naya. Pada saat dia lagi ngeker itu kan, oke ini udah pas gitu kan, cekrik gitu. Nah, ketika Eza lagi ngeliat ke arah laptop untuk ngecek hasilnya, bentar, ini kok ada yang aneh bro. Di foto itu Eza tuh ngelihat kalau di bagian bibirnya Naya itu kayak agak keangkat sedikit gitu loh, Jadi kayak agak senyum, tapi senyumnya tuh nggak kelihatan senyum. Senyumnya tuh yang tipis banget gitu, kayak ala-ala Mona Lisa. Eza yang ngelihat itu dia merinding, karena kan dia ingat pada saat dia lagi megangin dagunya si Naya itu kan dia tahu ekspresi mukanya Naya itu kayak mana gitu kan. Soalnya pada saat dia lihat langsung gitu, memang si Naya itu posisinya bibir tuh nggak senyum, datar aja. Tapi di sini Eza masih bisa berpikir positif, Dia mikir kayak, oh mungkin ini tuh efek dari distorsi lighting aja kali ya. Eza pun kembali menjepret Naya untuk yang kedua kali. Tapi kali ini angle lampunya sama dia diubah. Karena takutnya nanti kayak tadi, ada efek distorsi lighting yang menurut dia itu tadi ya kan. Yaudah, dikeker lah lagi sama dia kan, dipasin gitu. Tapi entah kenapa pada saat si Eza lagi berusaha untuk memfokuskan kameranya itu ke Naya, tiba-tiba dia ini secara refleks dan tanpa sadar ngebatin ngomong kayak gini, Mbak Naya, mukanya lurusin sedikit ya, jangan senyum, auranya jadi aneh. Terus tiba-tiba setelah ngebatin itu dia baru ingat, aduh iya kan tadi kata mentor gua jangan ngomong kayak gitu, kok tiba-tiba gua ngebatin kayak gitu. Setelah si Eza abis ngebatin kayak gitu, tiba-tiba di kamar itu suasananya langsung beda hawanya, Yang tadinya ruangan itu dingin karena dingin AC, seketika langsung berubah menjadi dingin yang bikin bener-bener sesek. Terus wangi bunga yang kata dia tadi dia cium bercampur dengan bau kapur barus tadi, tiba-tiba wanginya berubah menjadi wangi bunga Kamboja. Yaudah lah ya, dia masih kayak, oke, bisa yuk bisa yuk motoin doang nih, masa iya gua terjebak di sini terus-terusan kan nggak mungkin. Ya udah, akhirnya dia pun kembali untuk memfokuskan kameranya ke arah Naya. Pada saat si Eza lagi fokus ya melihat Naya dari arah viewfinder kamera itu, tiba-tiba kalian tahu nggak? Di sini Eza kaget banget karena ternyata dia melihat
kepalanya Naya itu pelan-pelan miring patah-patah ke kiri, tapi pandangannya tetap menghadap lurus ke arah lensanya si Eza. Jadi begini, nah terus yang anehnya, bibirnya Naya yang pada saat awal posisinya masih datar, tiba-tiba dia pelan-pelan membentuk senyum yang lebar, menganga sampai semua giginya itu keluar, bener-bener kayak, hah, kok dia, maksudnya bener-bener jadi tiba-tiba si Naya itu berubah pose. Terus ya, yang anehnya lagi adalah si kameranya Eza ini kan punya fitur yang namanya eye tracking. Jadi eye tracking itu adalah fitur untuk mencari fokus mata manusia. Jadi kalau dia nemu ada mata, biasanya muncul ada kotak kecil-kecil hijau gitu, Misalkan kayak lagi foto orang nih ya, beneran lagi melek gitu. Nah, nanti dia si eye tracking itu ngedetect nih. Nah, ini nih gitu, ada matanya gitu. Tapi entah kenapa tiba-tiba si eye tracking kameranya Eza ini nyala, bunyi dia biasanya kalau emang nyala. Jadi kayak tit tit. Dan yang lebih anehnya lagi, kotak-kotak hijau itu tiba-tiba muncul pada saat si kamera sedang mengarah ke arah kelopak matanya Naya. Dan 1 detik kemudian, di dalam lensa itu, kelopak matanya Naya terbuka lebar. Terus pupilnya itu semuanya warnanya putih, Jadi nggak ada item-itemnya sama sekali, semuanya putih. Kata Eza di situ, aku hampir aja mau ngompol. Bener-bener aku udah ketakutan, gemeteran, tanganku udah dingin, keringet semua ngucur. Di saat Eza sedang berusaha melawan ketakutannya untuk tetap berusaha menjalani pekerjaannya secara profesional, tiba-tiba di belakang lehernya Eza itu dia ngerasa kayak ada hembusan nafas yang napasnya tuh dingin banget. Nah, pertanyaannya sekarang, di ruangan itu kan Eza cuma berdua sama Naya. Terus yang dia rasain ada hembusan nafas di belakang itu siapa? Di saat itu tiba-tiba Eza dengar ada suara cewek dari belakang dia berbisik lirih sambil ngomong kayak gini. Fotoku udah cantik belum, Mas? Gak pakai A, I, U, E, O lagi, Eza pun langsung lah refleks, dia kabur, lari dia sampai dia tuh nabrak lightingnya sampai jatuh, ditinggalin gitu aja sama dia si kamera itu. Bodoh amat, seperti aku lari keluar, lari dia ngebut, nggak pakai lagi ngeliatin Naya, apalagi ngeliat ke belakang, dia nggak peduli, yang penting keluar dari situ. Bener-bener saking dia udah shock, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, mending aku keluar. Lari dia, udah kacau itu. Dari tadi dia udah nahan loh. Itu gongnya di situ, tiba-tiba didengar ada suara itu. Ya suara siapa coba? Nggak mungkin suaranya si Naya kan? Padahal kalian tahu nggak, kamera yang dia pakai itu harganya mahal, 30 jutaan. Tapi dia nggak pakai mikir. Pas dilempar itu refleks lah dia karena udah ketakutan kan. Jadi ya udahlah, paling potong gaji aja ini habis ini. Yaudah, terus si Eza ini larilah ke arah ruang tamu, yang mana di ruang tamu itu ada ibunya Naya lagi ngeteh santai gitu kan. Dan kalian tahu nggak, pada saat ibunya Naya ngelihat si Eza udah ke dalam keadaan keringetan, ketakutan, lari-lari, emaknya Naya itu biasa aja. Terus pada saat dia lagi ngeteh itu, ditaruhlah sama dia cangkirnya di atas meja. Terus dia senyum tipis. Senyum tipisnya persis kayak si Naya tadi yang tiba-tiba senyum itu. Terus si emaknya Naya ngomong kayak gini, Naya usil lagi ya Mas. Nggak apa-apa, biar nanti bapak aja yang ngatur posenya. Di situ nggak pakai basa-basi, Eza pun memutuskan untuk pulang, nggak mau lagi dia ngelanjutin untuk motoin si Naya itu. Bodoh amat lah katanya, nggak kelar lah kerjaan ini. Malah semua barang-barang kayak kamera, lighting, tripod dan semua setapannya itu ditinggal gitu aja sama dia. Bodoh amat, yang penting besok lah mentornya aja yang ngambil sendiri, karena saking dia udah nggak kuat mau ngambil lagi, mau balik ke ruangan itu pun dia udah nggak berani. Setelah dari kejadian itu besoknya si Eza meriang 4 hari. Tapi setelah dari kejadian itu Eza memutuskan untuk tidak mau lagi mengambil pekerjaan sebagai postmortem fotografi. Aku berhenti, aku nggak kuat, aku nggak mau lagi ngalamin kejadian kayak gitu. Akhirnya yaudah dia pun resign.
cari kerjaan di tempat lain karena lebih aman, lebih sentosa daripada nanti dia kerja kayak gitu nanti dapat gangguan lagi kan repot. Jadi makanya udah dia memutuskan untuk resign. Oke, Ce, itu dia tadi adalah cerita yang dialami oleh kance kita bernama Eza. Ya gimana ya, Ce, memang sih kita berusaha untuk tetap profesional, bener, cuman kan gimana ya situasinya nggak memungkinkan lagi gitu buat kita untuk bisa bertahan dan melanjutkan pekerjaan itu. Karena kata dia setelah dia resign itu dia tuh kayak masih suka mimpi tiap malam, kayak mimpi kejadian yang dia lihat pada saat lagi motoin si Naya itu, Ce. Ya tiba-tiba kameranya fokus ke kotak-kotak hijau tadi, terus dia inget tentang kejadian yang Naya kepalanya gini-gini tuh, bibirnya berubah jadi senyum gitu, terus suara-suara apa gitu, kayak dia masih suka kadang-kadang parno sendiri gitu. Jadi kasihan sih sebenarnya, cuman ya udahlah Eza, semoga kau dapat kerjaan lebih bagus ya gitu, ya lebih tentram, damai, sentosa gitu ya. Yaudah aja, segitu aja ya video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat update terbaru dari video-videoku. Dan jangan lupa untuk share juga ke kanca-kanca kalian supaya mereka tahu kalau ada channelku di bumi ini. Dan kalau kalian punya ide dan saran yang pengen aku bawakan di video selanjutnya, silahkan komen aja di bawah. Oke, jangan lupa registrasi menjadi warga Doichi Universe dengan klik tombol subscribe. Oke, subscribe ya, Ce, karena kita bikin video sehari 2 nih. Agak capek nih tenggorokan saya nih ya, sakit gimana, nggak apa-apa, nggak bercanda ya, Ce, nggak apa-apa. Itu adalah proses. Oke, ya udah. Bercanda ya, Ce. Ya udah, segitu aja ya, Ce. Kita ketemu lagi di next video. Oke, bye-bye.